Di sini sistem reproduksi manusia terdiri dari pria dan wanita. Di mana sekarang kita membahas mengenai organ reproduksi wanita. Di mana organ reproduksi wanita ini juga sama, memiliki bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luarnya terdiri dari mons veneris, labia mayor, labia minor, hymen, dan klitoris. Bagian yang paling atas di sini disebut mons veneris atau mons pubis, bagian yang banyak mengandung lemak, kemudian ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Setelah itu ke bagian bawahnya ada yang disebut labia mayor. Labia mayor ini disebut juga bibir luar vagina. Kemudian di lebih dalamnya lagi ada labia minor. Labia minor ini adalah bibir kecil berupa lipatan kulit tipis, halus, dan tidak dilapisi lemak. Kemudian di bagian dalamnya ada hymen. Hymen ini fungsinya mengelilingi tempat masuknya vagina. Hymen ini ada beberapa macam. Ada yang memiliki satu lubang, ada yang memiliki dua lubang, ada yang memiliki rongga besar, dan lain sebagainya. Hymen ini akan rusak apabila terjadi kecelakaan yang cukup berat. Kemudian yang terakhir adalah klitoris. Klitoris ini terdiri dari batang pendek yang mendukung kepala yang ditutupi oleh tudung kulit kecil. Di sini klitoris merupakan jaringan erektil pada wanita, sehingga klitoris dapat membesar akibat adanya suplai darah dan juga adanya saraf-saraf sensorik, sehingga lebih sensitif. Kemudian organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari vagina, ovarium, tuba falopi, dan uterus. Di sini vagina adalah ruang berlapis otot dan bersifat elastis. Pada dinding vagina terdapat kelenjar Bartholin berfungsi menghasilkan lendir. Di sini letak dari vagina. Kemudian ovarium. Ovarium ini letaknya di sini, di ujung sebelah kanan dan sebelah kiri, berjumlah sepasang dan terletak di bagian rongga perut. Berfungsi menghasilkan sel telur atau yang disebut ovum dan hormon estrogen serta hormon progesteron. Nah, ovarium itu tadi menghasilkan sel telur. Sel telur itu disebut juga folikel. Folikel itu ketika masa pubertas sampai dengan menopause itu kurang lebih banyaknya 500 folikel. Selama siklus menstruasi yang biasanya berlangsung selama 28 hari atau 4 minggu, hanya satu atau beberapa folikel yang matang dan dilepaskan dari sel telur yang disebut proses ovulasi. Selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi ini adalah yang di sebelah sini atau disebut juga oviduk. Oviduk ini atau tuba falopi berjumlah sepasang dengan ujung yang berumbai atau yang disebut fimbria yang berfungsi menangkap ovum yang akan diangkut ke uterus. Jadi sel telur atau ovum yang dihasilkan dari ovarium kemudian nantinya akan ditangkap oleh fimbria dan dialirkan atau dilepaskan menuju tuba falopi yang nantinya akan diteruskan ke uterus. Jadi fungsi lain dari tuba falopi juga adalah menghubungkan ovarium dengan uterus atau rahim. Yang terakhir adalah uterus. Uterus atau rahim di sini ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi tadi sel telur yang sudah dikeluarkan kemudian ditangkap oleh fimbria dan diedarkan melalui tuba falopi, dia itu akan dibuahi di sini sampai terjadi pembuahan dan sampailah ke uterus. Namun apabila tidak terjadi pembuahan, nantinya akan luruh menjadi proses menstruasi yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Selanjutnya adalah organ reproduksi aksesoris atau kelenjar susu. Kelenjar susu ini terdapat pada kedua jenis kelamin. Namun dalam normalnya
yang menghasilkan susu hanya pada perempuan. Kelenjar susu di sini memiliki jaringan lemak, kemudian ada lobula atau kelenjar air susunya, kemudian ada saluran air susu, ada areola atau bagian yang di sekitar puting, kemudian ada puting, serta ada bagian duktus atau saluran yang menahan air susu. Di sini payudara setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari banyaknya jaringan lemak serta banyaknya jumlah kelenjar air susu yang ada di dalam payudara tersebut. Dan yang terakhir adalah hormon reproduksi wanita. Hormon reproduksi wanita di sini diantaranya adalah FSH, berfungsi untuk pematangan ovum atau sel telur, kemudian hormon LH sebagai ovulasi, fungsinya untuk proses ovulasi, kemudian hormon estrogen berfungsi untuk pertumbuhan organ reproduksi dan ciri-ciri wanita pubertas dan dewasa, kemudian progesteron untuk penebalan dinding endometrium atau dinding rahim, kemudian bagian GnRH atau hormon GnRH, fungsinya menstimulus atau merangsang sekresi hormon LH dan FSH. Kemudian ada juga hormon HCG, itu sebagai indikator kehamilan yang biasanya terdapat di dalam alat tes spek. Kemudian ada hormon relaksin dan oksitosin untuk memudahkan kelahiran. Kemudian ada hormon laktogen dan prolaktin untuk produksi ASI. Sekian pemaparan dari materi organ reproduksi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.